Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Kenapa saya mengajar soloran ya sendirian lagi? Ya, kan? Mungkin tadi alasannya bisa cek di grup ya. Jadi intinya supaya hemat kuota kalian, nggak Zoom kan, kalau pakai Zoom kuota lagi terus nonton di YouTube, saya upload di kuota lagi. Jadi saya ngajar sendirian seperti ini, saya upload di YouTube dan kalian bisa nonton dan tulis absennya di kolom komentar. Bagi yang nggak paham tinggal klik di kolom komentar. Bagi yang tidak bisa bergabung karena mungkin saya bisa nonton ini ya, karena mungkin jaringan, kuota, dan tidak mungkin HP dan sebagainya, saya sangat memahami. Jangan ada paksaan. Ya mudah-mudahan ada teman yang baik hati ya, yang bisa punya wifi, yang punya HP juga punya kuota, bisa berbagi bersama tapi tetap jaga protokol kesehatan, yang pakai masker dan jaga jarak. Oke, untuk kelas 10 kita lanjut materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sejarah, konsep ruang dan waktu. Sekarang kita belajar, judulnya itu sebenarnya adalah kronologis, periodisasi, diakronik, dan sinkronik. Nah, itu apa sih, Pak? Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama tentang kronologis. Oke. Iya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Jadi sejarah itu ada juga cara berpikir kronologis. Apa itu kronologis, Pak? Nah, kronologis itu seperti ini ya. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya, atau ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu, itu namanya kronologi. Ya, berasal dari bahasa Yunani kronos, waktu, dan logos, artinya uraian atau ilmu. Seperti ini, misalkan contohnya. Contoh dari kronologi. Misalkan, nah ini, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, gara-gara dibom ini ya. Kemudian 3 hari setelahnya, 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Nah, jadi 6, 14, 17. Atau secara rincinya 6, 9, 14, 16, 17. Ini yang dinamakan kronologi. Ya, 6 Agustus terjadi peristiwa bom Hiroshima, 9 Agustus terjadi bom Nagasaki, kemudian 14 Agustus Jepang menyerah pada sekutu, 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok ya, golongan muda, golongan tua, kemudian perumusan teks proklamasi, akhirnya 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi. Nah, peristiwa-peristiwa inilah berurutan ya, berurutan yang dinamakan kronologi. Jadi tidak boleh ini 17 Agustus dulu, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Jepang menyerah pada sekutu. Nah, itu bukan kronologi namanya. Itu namanya adalah anakronisme. Ini peristiwa sejarahnya itu rancu ya, tidak sesuai. Nah, harus kronologi. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, seperti kayak juga sekolah. Kronologinya gimana? Dari mungkin ada yang dari PAUD atau TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah. Enggak mungkin langsung umur 7 tahun ya, dia enggak sekolah SD langsung ke SMP. Wah, itu mungkin orang tuanya mungkin ya khilaf kali ya. Jadi enggak seperti itu. Semua ada urutan. Jadi kita berpikir sejarah itu kronologis, sesuai urutan waktu, peristiwa yang berdasarkan urutan waktu. Itulah yang dinamakan cara berpikir kronologis. Oke?
Masih kalau ada yang bingung, tulis di kolom komentar. Mantap. Lanjut ya. Lanjut. Oke, next. Kemudian cara berpikir diakronik. Ya, dalam mempelajari sejarah. Apa itu cara berpikir diakronik? Nah, diakronik itu berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintas atau melampaui, dan kronos artinya waktu. Jadi diakronik ya, berasal dari bahasa Yunani. Maksudnya apa, Pak? Intinya diakronik itu adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Itu namanya diakronik. Jadi sejarah itu ada diakroniknya. Contohnya seperti apa, Pak? Simple seperti ini misalkan. Ya. Nah, nih. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Ini namanya diakronik. Nah, dia melampaui dan dibatasi waktu. Ini diakronik. Kemudian ini perang di Ponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Ini namanya diakronik. Batasan waktu. Kemudian kita lihat lagi. Nih, diakronik ya. Masa Orde Baru. Ini masa pemerintahan Presiden Soeharto ya. Dimulai pada tahun 1966 sampai 20 Mei 1998. Ini beliau diangkat menjadi presiden, dan 20 Mei 1998 beliau memberhentikan diri jadi presiden. Ya. Ini namanya diakronik. Sampai di sini, jadi di peristiwa sejarah ada batasan waktunya. Ya kan? Nah, kalau kalian tuh misalkan si Jono, misalkan ini ya, si Jono susah melupakan mantan, susah move on dimulai pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, itu 2018 sampai 2019 itu namanya diakronik. Simpelnya seperti itu. Ya, oke. Lanjut ya. Lanjut. Jelas ya, itu namanya diakronik. Sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Nah, seperti itu ya. Itu namanya diakronik. Sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Itu namanya diakronik. Tadi ya, sesuatu yang melintas atau melampaui melalui dalam batasan waktu sejarah itu memanjang dalam waktu. Itu namanya diakronik. Saya ulangin lagi. Ini diakroniknya ini. Nah, ini kemudian perang di Ponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Ini namanya diakronik, ya. Kemudian misalkan Real Madrid pemegang juara Liga Champions dari tahun 2017 sampai 2019 misalkan. Nah, itu berarti diakroniknya dari 2017 sampai 2019. Jadi ada sebuah peristiwa sejarah dimulai tahun sekian, selesainya tahun sekian. Itu namanya batasan waktu yang disebut dengan diakronik. Jelas sampai situ ya? Oke. Kronologi sudah, diakronik sudah, selanjutnya kita ke periodisasi. Nah, apa itu Pak periodisasi, Pak? Nah, periodisasi adalah membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu, atau pembabakan peristiwa sejarah. Maksudnya dibagi-bagi, atau suatu peristiwa sejarah itu dikumpulkan kemudian dijadikan satu. Contohnya seperti apa, Pak? Pembabakan itu misalkan seperti ini. Nah, kita contoh ini, masa prasejarah. Nah, di masa prasejarah ini kan banyak peristiwa sejarah, misalkan penemuan kapak genggam,
kemudian penemuan food gathering, food producing, kemudian penemuan Homo sapien, kemudian Pithecanthropus erectus, Meganthropus Paleojavanicus. Nah, semua peristiwa sejarah itu diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi satu, dinamakan namanya masa prasejarah. Inilah yang dinamakan periodisasi masa prasejarah. Peristiwanya apa saja, Pak? Yaitu tadi masa berburu, masa menggunakan kapak genggam. Nah, itu namanya banyak peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dijadikan satu, lalu ditulis namanya masa prasejarah, dikelompokkan jadi satu. Itu namanya periodisasi. Kemudian ada lagi misalkan masa Hindu-Buddha. Ini periodisasi masa Hindu-Buddha. Peristiwa sejarahnya apa saja, Pak? Misalkan masa Hindu-Buddha ini kan berarti kerajaan Hindu-Buddha itu apa aja? Misalkan kerajaan Kuta itu Hindu, kerajaan Majapahit itu Hindu, kemudian kerajaan Sriwijaya itu Buddha, ya. Nah, banyak kerajaan Hindu-Buddha itu kan dia ada yang membangun candi, ya. Kalau candi Borobudur itu di dinasti Shailendra, kemudian ada Candi Prambanan dinasti Sanjaya, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dikelompokkan masuk di masa Hindu-Buddha. Ini namanya periodisasi. Kayak kita tuh kayak folder gitu. Misalnya kayak gini. Kamu kan ada buka HP. Di HP itu ada galeri. Nah, kamu foto selfie. Wah, foto selfie. Kemudian foto-foto selfie itu kamu masukkan, kamu tulis selfie bulan Juni. Wah, itu isinya selfie aja tuh bulan Juni. Kemudian kamu main TikTok. Wah, tel gitu ya, main TikTok, video TikTok banyak gitu ya. Kamu jadikan satu di folder, kamu namain TikTok gue, misalkan ya. Jadikan satu isinya TikTok semua. Nah, itu bisa dinamakan pengklasifikasian atau pembabakan atau periodisasi. Jelas sampai sini? Jelas dong ya. Kemudian masa Islam. Ini isinya apa saja, Pak? Wah, jelas. Munculnya kerajaan Islam. Sebelumnya Islam masuk seperti apa di Indonesia ya? Lewat jalur perdagangan, perkawinan, kemudian kesenian. Banyak sekali ya kerajaan-kerajaan Islam itu apa saja. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah itu diklasifikasikan, dimasukkan menjadi masa Islam. Inilah yang dinamakan periodisasi. Jadi peristiwa sejarah itu kan banyak nih. Dikumpulkan. Oh, ini cocoknya masuk masa prasejarah. Oh, ini dikumpulkan. Oh, ini masuk masa Hindu-Buddha. Oh, dikelompokkan. Ini masuk masa Islam. Contoh lagi, kalau masih bingung apa itu periodisasi. Misalkan, kita dijajah Jepang. Kita itu disuruh seikire, hormat kepada membuka badan kepada matahari. Kemudian kita kerja romusa, kita kerja paksa di masa pemerintahan Jepang. Ini masuk dalam pengklasifikasian masa pendudukan Jepang. Nah, seperti itu. Kemudian masa kolonialisme Barat, misalkan kita dijajah oleh Belanda, kerja rodi. Kemudian ada penemuan kemudian ada tentara Belanda melawan dengan bambu runcing dengan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Peristiwa-peristiwa kita melakukan datang Belanda, kemudian kita itu dijajah Belanda, itu masuk di masa kolonialisme Barat. Karena mereka orang Barat gitu kan. Tapi ketika kita dijajah oleh Jepang, itu masuk periodisasi masa pendudukan Jepang. Itu namanya periodisasi. Jelas sampai sini? Kalau nggak jelas, tulis di kolom komentar. Kemudian, Indonesia bisa merdeka. Indonesia kemudian berjuang mempertahankan kemerdekaan. Itu namanya masa revolusi. Nah, kemudian
Kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Nah, setelah ini kan periodisasi nih, periodisasi masa prasejarah, periodisasi masa Hindu-Buddha, periodisasi masa Islam, periodisasi masa kolonialisme Barat, periodisasi masa pendudukan Jepang, periodisasi masa revolusi. Ini kemudian dirunutkan, diurutkan sesuai waktu, namanya kronologi. Nah, seperti itu. Itu kronologi. Nggak mungkin masa Islam dulu di atas ini, kemudian masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha. Itu namanya rancu ya. Nah, rancu tadi apa? Nah, ini apa? Ini anakronisme, nggak boleh. Jadi peristiwa sejarah itu harus berurutan kronologis. Kemudian ada peristiwa sejarah itu banyak ya, dimasukkan lagi, diklasifikasikan menjadi periodisasi sesuai judulnya, kemudian diurutkan lagi. Nah, seperti itu simpelnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan, saya minum dulu ya. Minum dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, air putih ya. Ini pakai tangan kanan ya. Kamera depan. Kronologi sudah, diakronik sudah, periodisasi sudah, kemudian kita ke sinkronik. Nah, oh ini juga nih, masa Orde Lama. Ini masa Orde Lama nih dimulainya masa dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, tahun 50 sampai 67. Kemudian masa Orde Baru tahun 66 sampai 98. Ini apa namanya masa Bapak Soeharto. Kemudian masa Reformasi dimulai tahun 98 sampai sekarang. Ini periodisasi. Di setiap periodisasi itu banyak peristiwa sejarahnya dikumpulkan, diklasifikasikan. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi sudah ya. Apa namanya cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Ini berpikir periodisasi sejarah Indonesia. Ini saya bilang tadi, ada masa prasejarah. Ini pengulangan, sama kayak tadi. Ada masa prasejarah, ada masa Islam, ada masa pendudukan Jepang, ada masa Orde Lama, ada masa reformasi, ada masa Hindu-Buddha, ada masa kolonialisme Barat, ada masa revolusi, ada masa Orde Baru. Di setiap masa ini namanya periodisasi ini. Nah, di setiap masa-masa ini ada peristiwa sejarah, dikumpulkan jadi satu. Oh, ini cocoknya masuk masa prasejarah. Oh, ini cocoknya masuk di sejarah masa pendudukan Jepang. Ini namanya periodisasi. Dikelompokkan jadi satu gitu ya. Oke? Jelas sampai sini ya? Ya, kalau nggak jelas, di pause, diulang lagi dari awal pelan-pelan. Insya Allah nanti jelas. Oke. Lanjut ya. Kemudian kita ke sinkronik. Sinkronik. Berdasarkan dari bahasa Yunani juga. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Intinya apa sih Pak sinkronik? Simpelnya seperti ini. Kita tuh mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada waktu atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi kita tuh mempelajari sejarah lebih mendalam. Lebih mendalam. Contohnya kayak gini. Nah, kalau diakronik kan tadi mempelajari peristiwa sejarah itu melampaui atau dibatasi waktu. Misalkan Yogyakarta. Sejarah sosialnya tahun 1880 sampai 1930. Ini kan memanjang dalam waktu atau dibatasi dalam waktu segini aja nih Yogyakarta. Beda kalau sinkronik. Kalau sinkronik tadi mempelajari peristiwa sejarah kita secara lebih mendalam. Yogyakarta dia nggak ada tahunnya, nggak ada akhirnya. Dia lebih mendalam aja tentang Yogyakarta tuh apa saja. Lebih mendalam. Jadi mempelajari peristiwa sejarah lebih mendalam itu namanya sinkronik. Contoh kedua misalkan ini Jepang. Orang Jepang di Asia Tenggara itu apa saja sih? Nggak ada tahunnya. Jadi ini lebih mendalam. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa waktu tertentu dengan lebih mendalam. Jadi lebih tidak dibatasi oleh waktu ya. Jadi lebih mendalam dia. Apa namanya pada masa waktu tertentu. Nah, memang ada waktunya, teman. Cuman tidak
tidak apa namanya lebih mendalam gitu, tidak ada dibatasi. Beda sama diakronik. Kalau diakronik itu dia ada batasan waktunya nih, 1880, 1930 ini diakroniknya. Kalau nggak ada, ini kan Yogyakarta, tempo dulu, tapi ada batasan waktunya 1880 sampai 1930. Ini berarti diakronik. Tapi kalau sinkronik Yogyakarta aja, dia nggak ada batasan, nggak ada batasan waktunya. Ini berarti sinkron. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Ini nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Pokoknya insya Allah setiap minggu saya akan upload. Jadi 1 minggu 1 materi saya upload. Dan tugas-tugas seperti apa cek terus di grup WhatsApp. Jadi sudah ada tadi kita berpikir kronologis, itu apa? Kronologis, cara mempelajari peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu, kemudian ada diakronik, ini apa namanya mempelajari sejarah tadi dengan batasan waktunya, ya. Kemudian ada periodisasi, pengklasifikasian, pembabakan peristiwa sejarah, kemudian ada tadi apa namanya sinkronik, mempelajari peristiwa sejarah secara lebih mendalam. Kronologi, diakronik, periodisasi, dan sinkron. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, mantap. Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Thank you.